Nah, ya tuh seperti ini. Ya, mungkin kita akan ambil yang jalur sini aja ke sana. Ya, saya belum bisa mendeskripsikan kualitas rasanya. Saya baru bisa mendeskripsikan mungkin daunnya ini. Assalamualaikum, sahabat semuanya. Saya kesini tuh sebetulnya tadinya penasaran. Saya nonton channelnya Irfan Hakim, di mana di situ ada durian terbentuk lafaz Allah. Nah ternyata wow, saya luar biasa. Makanya saya jauh-jauh datang dari Jawa Tengah, ya seorang jawir ke sini hanya untuk memastikan, dan ternyata masya Allah ini adalah durian keramat lah kalau saya bilang. Bukan kita mengkeramatkan, tetapi apa ya, sesuatu yang memang punden. Kalau kita orang Jawa tuh pepunden, di mana ada durian terbentuk lafaz Allah. Ini saya kira bukan karena kebetulan, bukan karena sebuah kebetulan, tetapi tentu ada makna di balik ini semua. Siapa tahu kita bisa gali. Nah, alhamdulillah ternyata saat ini saya juga dipertemukan dengan pemilik dari durian ya, Simaung yang terbentuk lafaz Allah ini. Beliau adalah Kang Haji Dodi, yang mungkin sudah terkenal, tapi saya akan kenalkan kembali. Assalamualaikum Kang Haji Dodi. Ya, ini Kang Haji Dodi. Ya, beliau sangat sibuk sekali. Saya untuk ketemu dia tuh mesti melewati gunung, kali. Ya kan Jawa Tengah, Jawa Barat banyak gunung, banyak kali gitu. Tapi alhamdulillah perjalanannya melelahkan. Ya, alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke beliau, dan beliau dengan senang hati untuk bolehlah kalau mau lihat-lihat ya. Karena ini sebuah informasi. Barangkali penonton Irfan Hakim berbeda dengan penonton Wirajati, ya kan berbagi share ya. Jadi gini Pak Haji, ini kan kawan-kawan tentunya penasaran ketika mengklik durian lafaz Allah di channel saya, kan tentunya penasaran. Lah, saya juga kan belum tahu. Kita baru nyampe, baru datang ke sini. Mungkin pertama gini Pak Haji. Ini Pak Haji benar pemilik pohon ini ya? Betul. Dan usianya betul sudah sekitar itu? Saya informasi dari Abah ya. Abah itu usia 70 tahun. Baik. Nah, usia dari kecil mungkin usia 10 tahun udah bisa mengingat. Bisa mengingat. Usia 10 tahun aja udah hampir ya sebesar inilah. Artinya memang mungkin ini sudah stuck segini. Dan memang dari dia kecil ya udah segini. Ya. Oh, luar biasa. Jadi gini ya teman-teman. Jadi kalau untuk ininya 60 tahun ya udah usia Abah udah lewat ya, kelihatannya 60 ditambah 10 lah. 10 saja sudah. Oh ya benar. Baik. Ya. Ya itu mungkin seperti itu, dan memang pengakuan dari sesepuh juga memang mengakui bahwasanya ya dari kami kecil ini sudah ada. Cuma dulu diabaikan karena mungkin maksudnya diabaikan karena ini terbentuk itu tidak terlalu diperdulikan. Justru baru disadari tahun berapa? Baru kurang lebih 2017 lah, 5 tahun lalu lah. Baru 5 tahun lalu disadari. Waktu saya menyadari ini tuh waktu saya bikin saung di sini. Oh, jadi kan Kang Haji Dodi. Jadi sering nongkrong di sini, jadinya kok kelihatannya ini ada sesuatu gitu. Oke, baik. Ini Kang Dodi ini kalau dibilang termasuk orang yang senantiasa menjunjung tinggi sebuah tradisi leluhur. Jadi ya walaupun mungkin di luar sana beliau penuh dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin mungkin modern, mungkin berteknologi, tapi beliau tidak meninggalkan tradisi-tradisi leluhur, dan dia sangat junjung tinggi itu, sehingga nongkrongnya tetap di saung, di pawon dan lain sebagainya. Dan lalu kemudian beliau baru menyadari seperti itu. Ada 17 varietas durian unggulan yang ada di Jawa Barat. Artinya mungkin varietas ada banyak ratusan, tetapi yang untuk masuk kategori unggulan itu ada 17. Nah, ternyata salah satu dari 17 nama-nama durian unggulan dari Jawa Barat itu namanya adalah Simaung ya. Nah, kebetulan memang ya durian ini berada di Kecamatan Simaung. Walaupun memang ada klaim bahwasanya di Sumatera Barat pun ada yang namanya Desa Simaung, tapi saya pikir itu kejauhan lah ya, karena memang itu jelas salah satu varietas unggulan di Jawa Barat. Nah, Maung sendiri juga bahasa Sunda ya Pak Haji, artinya itu adalah harimau atau macan ya, harimau atau macan. Mungkin antara si dan ci itu hanya dialek saja ya, karena mungkin gini ya, mungkin Cimaung, tapi kan kalau di bahasa nasional ya kan menunjukkan sesuatu kan misalnya si kancil, si siapa ya kan, atau si seseorang dan sebagainya. Nah, maka ini ada yang menyebutkan Simaung atau
Cimaung. Cimaung. Nah, jadi luar biasa ya, artinya kalau dari nama sendiri leluhur ya, tentu yang ngasih nama adalah leluhur. Ketika dulu kita tahu biasanya memberikan nama itu pasti berdasarkan identitas. Ya, identitas dan banyak penglihatan apa ya yang mendominasi gitu. Oh iya. Jadi biasanya kalau orang Jawa Barat itu kalau ngasih nama itu berdasarkan apa sih? Barangkali ada Kalau orang Jawa Barat itu pertama ya yang dilihat tuh biasanya pohon. Jadi Baik. nama-nama pohon. Oh, nama-nama Ya, pohon. kayak Cihamplas. Cihamblas itu berarti, Ada sorry pohon. sebenarnya gini, ada banyak pemahaman Ya. tentang Ci itu sebetulnya bukannya air. Air itu punya nama, ya cai, Cai itu cai air. susukan, cai solokan, cai jadi bukan ci. Oh bukan Ci. Nah, Ci sendiri itu adalah Ci sendiri kalau bahasa dulunya ci itu cahaya. 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 Kalau kita melihat cahaya, melihat punya mata tanpa cahaya kita tetap tidak bisa melihat. Makanya Baik. ci itu perlambang dari penglihatan. Misalnya Cihamplas, di sini banyak pohon hamplas. Oh, terlihat di sana ada pohon hamplas, Ya. maka daerah situ disebut Cihamplas. Hamplas. Cihamplas. Ya, terus pohon lampeni misalnya banyak Iya. pohon jadi Cilampeni. Oh gitu. Cibarusa gitu kan. Ada pohon Barusa. Cigedang. Oh ya. Ya mungkin seperti itu ya, sedikit mungkin kita berbicara tentang nama-nama daerah khas di Jawa Barat itu seperti itu, karena memang Citarum gitu kan. ada pohon tarum. Ada tarum kan pohon ibu, pohon indung. Oh gitu ya. Berarti ketika ini ada Cimaung pun mungkin karena ada pohon maung, dan maung sendiri itu adalah Kalau maung atau mungkin karena ada banyak Ya, macan. banyak macan. Ada banyak macan, daerah banyak macan, karena ini ketinggian juga lumayan ya. Dan ini termasuk di pokoknya pegunungan juga. Lalu kemudian banyak macan, lalu kemudian di situ ternyata ada Ya, duren, betul. dan durinya enak sekali. Akhirnya diidentikan dengan si macan itu, Ya, sehingga ya ini Si maung. karena gini ya, macan itu luar biasa, Ya. Raja Rimba. Betul. Mungkin kalau dibandingkan dengan musang, Ya. ya macan lawan musang nggak ada apa-apanya lah ya. Kalau dibandingkan dengan apalagi sekedar duri-durian gitu, ya namanya macan. Ya. Kukunya saja melebihi duri ya. Barangkali ini suatu pertanda bahwasanya ini termasuk varietas-varietas yang luar biasa sehingga dikasih nama Raja Rimba, betul. Simaung. Simaung, ya. Maka dari itu kita akan coba lebih kulik lebih dalam tentang durian Simaung ini. Kalau misalnya dilihat dari beberapa sejarah ya, ternyata durian-durian premium itu juga berasal dari durian lokal di sebuah daerah. Betul. Artinya premium itu bukan sebuah hybrid diciptakan dan baru bagus sekarang. Ada sebuah fenomena di mana beberapa daerah-daerah itu ternyata memiliki kualitas durian yang sama, kemudian dipublikasikan sehingga kemudian diakui melewati kontes, maka di situ nanti terkumpullah beberapa varietas-varietas unggulan atau premium seperti itu ya. Sedangkan durian-durian yang belum mengalami proses seperti itu akan hanya menjadi durian lokal, walaupun rasanya tuh luar biasa. Karena beberapa daerah itu sebetulnya memiliki ciri khas masing-masing, ya kan. Di Nusantara inilah, kita nggak usah ke luar negeri lah. Di Nusantara aja itu sebetulnya luar biasa jika mau kita gali ya. Cuman terkadang hanya itu lokal, itu nggak tahu namanya sehingga dia tidak punya standar. Terkesan murahan juga kan. Terkesan jadi murahan. Padahal mungkin jika di compare, tentu belum tentu juga kita kalah. Kita belum bisa menyatakan kami kalah kualitas, belum, karena memang belum diadakan sebuah perbandingan seperti itu ya barangkali. Jadi saya pernah dengar Pak Haji, dari seseorang mengatakan kepada saya bahwasanya durian paling enak yang dia makan, ini benar, ini serius, ada orang mengatakan kepada saya durian paling enak yang pernah dia makan itu bukan jenis-jenis yang memang terkenal itu, tetapi adalah durian Simaung, tetapi dengan perawatan yang baik. Artinya semuanya itu kan karena mungkin perawatan ya, ada pengaruh itu. Karena premium pun ketika tidak ada perawatan yang baik pun juga kualitasnya tidak akan sebagus itu. Betul. Nah, maka dari itu saya pikir harusnya begini ya, kami mewakili pecinta durian, barangkali kepada pemerintah dalam hal ini, karena ini Jawa Barat, kepada gubernur kah, ayolah Pak, di Jawa Barat ini ada 17 varietas unggulan yang hanya diketahui namanya,
tetapi belum ada publish. Ya. Bagaimana jika 17 itu kompetisikan ya, konteskan ya, diperkenalkan juga, lalu kemudian rasanya dengan ada festival durian gitu festival durian, lalu kemudian dikonteskan, lalu kemudian ada semacam urutan kualitas. Barangkali ini bisa menjadi durian premium yang diangkat dari lokal Jawa Barat. Nah, mungkin nanti Jawa Tengah juga ada lagi, Pak Ganjar, mungkin di Jawa Timur Bu Khofifa ada lagi. Seperti itu barangkali itu bisa ternyata mampu mengungguli durian-durian premium yang sekarang sedang viral itu. Barangkali seperti itu mungkin. Betul, atau bagaimana pendapat Kang Dodi? Ya intinya mah kalau orang taunya kan ya, durian enaknya yang premium. Nah, kalau kita samalah bersanding premium dengan lokal gimana? Kan kita harus ada festival pengenalan rasa. Iya, karena biar orang tahu. Tanpa itu orang tidak pernah tahu. Saya pun hanya tahu cari gambarnya saja. Gambarnya saja ya. Iya, karena itu mungkin jauh di sana lah ya, jauh gitu ya. Gitu. Jadi kita selama ini kan mohon maaf ya, kadang-kadang kita terbuai oleh bisnisnya mungkin namanya pemasaran ya. Kemudian ini luar biasa, ini nanti harganya sekian, 1 juta sekilo, 500.000 sekilo, yang mungkin kita gajinya habis satu kerja hanya untuk 1 butir misalkan gitu ya, kalau kita kerja. Nah, apakah iya seluar biasa itukah? Apakah iya kita produk-produk kita nggak ada nilainya, nggak ada artinya? Nah, ini barangkali perlu adanya kita angkat lah ya. Dan Abah yang kemarin kita coba tanya ya, Mbak Edi, saya pernah bertanya kepada beliau, kami, bahwasanya beliau adalah orang yang selalu makan durian si Maung ini. Kebetulan beliau memang mengurus hari ini sekarang lagi di sawah. Saya kejar nggak jauh sawahnya, males. Jadi gini, beliau mengatakan durian paling enak itu adalah durian pohon ini yang ada lafaz Allahnya ini, dibandingkan dengan, mohon maaf saya perlu nyebutin merek apa enggak nih ya, atau dibandingkan dengan durian premium dengan harga-harga yang mahal itu, karena memang sudah pernah dikasih ya, dia sudah membandingkan makan semua durian premium itu, dan ternyata beliau bilang ini lebih enak. Nah, untuk pembuktian silakan bagi pemerintah untuk mengadakan atau memfasilitasi ini semuanya. Ini yang ngomong saya bukan orang Jawa Barat, saya orang Jawa Tengah ya, saya Jawir, tapi barangkali ini masukan yang baik, yang lebih objektif buat panjenengan semuanya ada di Jawa Barat. Jadi silakan, karena buktikan seberapa kualitasnya durian si Maung ini, pohon ini, terutama pohon ini, pohon yang sangat purba ini. Dan tentunya kita akan, karena kita meyakini ini varietas unggul, ini varietas luar biasa, maka kita akan perbanyak melakukan perbanyak dengan entres sesuai dengan induk aslinya begitu ya. Betul. Ya, jadi nanti lebih valid. Siapa tahu memang ternyata betul itu adalah unggulan. Insya Allah kami tetap akan melakukan entres. Walaupun ternyata nanti nggak unggulan, nggak laku, nggak apa-apa, kita akan melakukan entres. Setidaknya saya ingin meneruskan keturunannya gitu kan. Ya, berhubung baik. saya nggak bisa, mangga para ahlinya. Gitu ya. Walaupun kita sih mungkin nggak ahli, cuman bisa aja. Tapi saya akan mencoba. Nanti saya akan manjat. Kita akan ambil beberapa entres-entresnya, gitu. Ya, kita sambil jalan ya. Ya, boleh. Jadi gini teman, ini kita di apa ya? Di atasnya, di perutnya. Kita bukan di kakinya. Di dadanya lah. Betul, karena ini kan saungnya kan di sini. Ini kayak apa? Undakan ya, atau teras ringan gitu. Tebing lah ya. Nah, kita akan ke sana, Pak Ji. Boleh? Yuk, bareng-bareng. Ya, kita ikut ya. Nah, jadi luar biasa ya. Masya Allah. Oh ya, ternyata emang ini tebing ya. Tebing. Kayak perengan-perengan gitu. Iya, betul. Itu sungai bawah itu. Selokan lah ya. Tapi airnya terus ada. Ya, terus. Karena mungkin di sini apa? Sumber air ya, sumber airnya banyak ya. Nah, ini mungkin perutnya ya. Karena ini masih ke bawah, mungkin 5 meter masih ke bawah. Oh, jadi memang tuh masih ke bawah. Cuman kita menjangkau susah sekali, teman-teman. Jadi memang kalau kita mungkin dulu nanamnya di sana ya. Iya, nanamnya di bawah. Ini ada urug-urug, jadi nempel di sini. Ya. Jadi kita sih bukan sih mengkeramatkan teman-teman, tapi jujur aja saya konten ini juga saya sudah wudu gitu loh. Kenapa? Bagaimanapun juga
karena ada faktor itu, dan setidaknya nanti kita akan pegang atau kita naik, bukan berarti kita mau menginjak-injak, karena pohon itu memang diciptakan untuk dipanjat ya. Ya, tetapi setidaknya kita ada upaya untuk menghormatilah gitu. Jadi ya karena itu mungkin kalau yang lain nggak, saya nggak peduli lah, karena coba bayangin deh, ada sebuah pohon. Pohon durian itu pohon yang sangat istimewa menurut saya, karena durian sendiri itu adalah rajanya buah. Betul. Pohon itu identik dengan buah. Ya, kata Pak Kiai itu, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak bermanfaat seperti buah yang tidak berpohon, pohon yang tidak berbuah. Artinya buah itu adalah tujuannya, pohon itu adalah tujuannya buah. Ya, betul. Nah, padahal buah ini adalah rajanya buah. Maka saya kira betapa mulianya level dari sebuah pohon durian, dan sudah sehebat itu pohonnya terbentuk lafaz Allah. Jadi kemuliaan berganda di sini. Maka saya juga nggak berani yang kayak, waduh, ludah sembarang, apa sih, kita nggak berani lah. Setidaknya kita menghormati alam atau apapun di sini, itu kearifan lokal yang ada di sini. Mungkin saya akan memanjat, Pak Haji. Kita diperbolehkan ya? Boleh ya. Sekalian ambil entres kan untuk perbanyakan itu ya? Iya, karena untuk saya perbanyakan. nggak ngerti, jadi saya serahkan sama ahlinya. Baik, kita mungkin akan ada perbanyakan entres, cuman mungkin ya sedapatnya tidak banyak. Kita bukan yang lagi mau massal atau mau perbanyak. Tapi kalian nonton jangan terus kemudian mau dong, kan butuh waktu. Nah, jadi mungkin kita butuh waktu ya, cuman entres berapa lah gitu nanti. Barangkali karena tujuannya kita bukan mau pasar bebas gitu nggak ya? Enggak. Kita mau lestarikan. Ya. Tapi barangkali ada yang berminat, ya 1-2 mah mungkin ngubungin ke Japri atau ke apalah gitu, barangkali bisa atau gitulah. Nggak ada janji juga sih. Ternyata di Antas gagal semua, kita juga nggak tahu ya kan, tidak ada jaminan gitu. Ini saya sudah nyampe. Luar biasa perjuangannya, karena lumayan juga ini yang ngeri-ngeri sedap, karena di sana itu benar-benar tebing lagi. Tapi nggak apa-apa, karena saya mau memastikan bahwasannya ternyata ini itu bukan rekayasa, ini tuh asli ya, ini tuh nyata, bukan rekayasa. Dan ininya tuh kayak lurus gitu loh, lurus gitu, nggak kayak pelewat sono enggak ya. Jadi seperti ini ya, dan ini besarnya seperti ini teman-teman nih ya. Jadi satu kalau dari kepelan ke sikut segini nih tuh ya, tuh segitu tuh ya. Jadi emang besar banget. Baik, ini kita akan berdiri ya, tuh ya, sampai sini. Dan itu masih tinggi banget, jauh banget ya. Saya mungkin tidak bisa ke sana karena susah banget medannya ya. Nah ya, tuh seperti ini ya. Mungkin kita akan ambil yang jalur sini aja ke sana, insya Allah sebisa-bisa, karena ternyata di sini juga nggak ada tangga-tangga yang bagus teman. Ini sebagian sudah saya ambil untuk saya entres ya kan. Nah, setelah saya lihat itu ternyata memang kalau kita lihat dari karakter daunnya itu kayak biasanya kan kalau lokal itu kayak lebar gitu kan, ngelembreh gitu. Nah, ini kalau saya lihat ini karakternya ya, saya belum bisa mendeskripsikan kualitas rasanya. Saya baru bisa mendeskripsikan mungkin daunnya ini karakternya tuh mirip-mirip kayak namlung, somasi, itu mirip-mirip ke sana ya. Saya nggak tahu juga apakah ada hubungan atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ya inilah memang daunnya itu seperti ini ya, karakternya itu. Nah tuh seperti inilah. Ini karena memang kan di hutan ya, maksudnya di alam biasa gitu. Nah tuh kayak gitu tuh.